Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dalam skenario, yaitu dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dan lab 2. Untuk lab 1, IP-nya adalah 192.168.1.0/26. Sedangkan untuk lab 2, IP-nya adalah 192.168.1.64/26. Karena di sini kita menggunakan subnetting /26, maka tabelnya akan seperti ini. Ada 4 subnet dengan net mask-nya adalah 255.255.255.192. Nah, pada lab 1, 0 dan 63 ini tidak boleh digunakan ya IP-nya, karena 0 merupakan IP network, sedangkan 63 merupakan IP broadcast. Untuk 1 sampai dengan 62, itu merupakan IP usable atau IP yang boleh digunakan. Untuk lab 2 sama dengan lab 1. 64 merupakan IP network, sedangkan 127 merupakan IP broadcast. Nah, kedua angka ini tidak boleh digunakan. Sedangkan untuk 65 sampai dengan 126 merupakan IP usable atau IP yang boleh digunakan. Nah, dua subnet tadi dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar ini, dengan PC1, PC2, dan PC4 memiliki gateway, sedangkan PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi percobaan tersebut dengan Cisco Packet Tracer. Seperti gambar skema tadi, kita akan membutuhkan 6 buah PC. Ini PC1, kemudian PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Nah, kemudian membutuhkan 2 buah switch. Switch yang pertama untuk lab 1 dan switch yang kedua untuk lab 2. Selanjutnya adalah sebuah router. Kemudian kita hubungkan setiap PC dengan switch. Dan kita hubungkan switch dengan router. Kemudian kita setting dulu untuk routernya. Nah, ini yang gigabit Ethernet 0, ini untuk yang switch 0 atau lab 1. Sedangkan yang ini untuk switch 1 atau lab 2. Oke, ini kita isi dulu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya ini kita rubah menjadi 192. Nah, untuk port statusnya jangan lupa kita on-kan. Kemudian untuk yang lab 2 atau switch 1, karena kita
lupa mengubah ini menjadi switch 1, maka ini switch 0 dan switch 1. Nah, ini untuk switch 0 dan ini switch 1. Untuk switch satunya atau lab 2, kita edit menjadi 192.168.1.126. Untuk subnet masknya sama, dan port statusnya juga kita on kan. Oke, selanjutnya seperti yang udah saya bilang tadi bahwa PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, sedangkan PC3, PC5, dan PC6 tidak menggunakan gateway. Kita setting dulu untuk IP-nya 192.168.1.1. Ya, subnet masknya. Dan kita beri gateway. Di sini kita beri 1.62. Nah, ini merupakan IP-nya router untuk yang lab 1. Kemudian PC2 sama seperti PC1, hanya saja IP-nya yang berbeda. 1.2. Gateway-nya sama. Kemudian yang PC3 tanpa menggunakan gateway. Nah, jadi gateway-nya ini kita biarkan kosong ya. PC4 agak hampir sama, 192.168.1.65, karena untuk di lab 2 mulainya dari 65 ya, karena 64 merupakan IP network. Sini kita rubah 192 dan kita beri gateway-nya 192.168.1.126. Ini sesuai IP router untuk yang lab 2. Kemudian isi 5 192.168.1.66. Ini tanpa gateway. PC6 juga sama tanpa gateway. 192.168.1.67. Oke, udah selesai. Kemudian kita rubah modenya menjadi simulation. Selanjutnya kita show all or none. Kita edit filternya. Kita pilih yang ICMP. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan paket simple PDO dari PC1 ke PC3. Oke, kita klik next. Dari PC1 akan dikirimkan ke switch, kemudian ke PC3. Dan PC3 akan mereplay, mengirimkan kembali ke switch, dan kembali lagi ke PC1. Nah, di sini terjadi komunikasi komplit karena terjadi komunikasi dua arah ya, antara PC1 dan PC3. Di sini PC1 memiliki gateway, sedangkan PC3 tidak memiliki gateway. Mengapa PC3 bisa mereplay? Karena PC1, 2, dan 3 ini masih dalam satu network, sehingga dapat mereplay PC3 ke PC1. Oke, ini kita delete. Selanjutnya, kita coba mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Kali ini, keduanya sama-sama memiliki gateway, namun beda network. Oke, kita klik next. Akan dikirimkan menuju ke switch, kemudian ke router,
router akan mengirim ke switch lagi dan dikirimkan ke PC 4. Di PC 4 dia bisa mereplay, kembalikan lagi ke switch, kemudian ke router, ke switch, dan ke PC 1. Nah, di sini juga terjadi komunikasi komplit karena terjadi komunikasi dua arah antara PC 1 dan PC 4. PC 1 bisa mengirimkan ke PC 4 dan PC 4 bisa mereplay ke PC 1. Nah, di sini karena sama-sama memiliki gateway, jadi PC 4 bisa mengirim ulang ke PC 1. Sehingga dikatakan sukses. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengirimkannya dari PC 2 ke PC 5. Di sini PC 2 memiliki gateway, sedangkan PC 5 tidak memiliki gateway. Oke, sampai di switch, dikirimkan ke PC 5. Nah, di PC 5, ini ada tanda seperti ini. Berarti ini PC 5 tidak bisa mereplay ya, karena PC 5 tidak tanpa menggunakan gateway. Jadi di sini terjadi komunikasi yang tidak komplit karena hanya terjadi komunikasi satu arah. Oke, selanjutnya kita akan coba mengirimkan dari PC 3 ke PC 6. Di sini keduanya sama-sama tanpa menggunakan gateway. Mari kita lihat. Ya, ini dari awal saja sudah tidak bisa mengirimkan ya, karena dia beda network dan PC 3 ini tidak memiliki gateway. Oke, kita delete. Selanjutnya, kita akan membuat simulasi pada poin yang kedua, yaitu kita mengembalikan modenya pada real time. Lalu kita akan melakukan tracing ya, kita coba tracing dari PC 1 ke PC 3. Kita tulis tracer, kemudian kita menuliskan IP tujuan. IP tujuan untuk PC 3 adalah IP-nya 192.168.1.3. Nah, di sini tertulis trace complete karena tadi berhasil ya mengirimkan. Kemudian akan kita coba tracing dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita tulis dulu tracer. IP dari PC 4 adalah 192.168.1.65. Nah, di sini juga sama. Sini berhasil ya pengirimannya. Karena PC 1 dan PC 4 tadi sama-sama memiliki gateway, tapi mereka beda network, jadi harus dikirimkan ke router terlebih dahulu. Tapi komunikasinya berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan melanjutkan mencoba tracing dari PC 2 ke PC 5. Oke, kita tulis dulu tracer. Tujuannya adalah ke PC 5 dan IP PC 5 adalah 192.168.1.66. Nah, ini awalnya tadi berhasil ya sampai ke router, kemudian mungkin kita tunggu dulu. Nah, di sini terjadi request timeout karena PC 5 tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa mereplay untuk dikembalikan lagi ke PC 2. Jadi ini mau ditunggu sampai nanti pun akan terus request timeout. Jadi ini komunikasinya tidak berjalan dengan lancar atau tidak komplit. Selanjutnya adalah kita coba tracing dari PC 3 ke PC 6. Oke, IP PC 6 adalah 192.168.167. Oke, kita tunggu sebentar. Ini keduanya tadi
sama-sama tidak memiliki gateway. Oke, jadi dari awal saja tadi PC3 memang tidak bisa mengirimkan ya, karena memang PC3 tidak memiliki gateway. Apalagi ini kan mengirimkannya beda network, jadi tidak terjadi komunikasi yang komplit. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.